alhamdulillah berkat rahmatnya Allah, berkat Allah, apa yang pernah terjadi sedikit demi sedikit bisa kita supaya lewati dengan ancaman dari istrinya Pulaga yang berapa minggu ini bersama Cikaloy. Nah, hari ini hari kebahagiaan Ki Jagabaya karena saya mendapatkan sebuah rezeki yang sangat besar, hidayah yang sangat besar. Apa itu hidayah yang saya dapatkan? Nah, inilah para sahabat-sahabat akan saya buka di live streamingnya Ikatan Batin Ki Jagabaya. Subhanallah para sahabat ya. Kenapa pagi yang ceria ini Ki Jagabaya tiba-tiba membuka live streaming Ikatan Batin bersama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya seperti Balik Lampung dengan subscriber saya. Semoga subscribernya Ki Jagabaya, subscribernya Balik Lampung, subscriber spiritualnya Balik Lampung sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan ya, dirintangi mara musibahnya, dijauhkan mara bahayanya ya, dibukakan hatinya, dibukakan lapang rezekinya dan diturunkan dari langit, dikeluarkan dari darat. Semoga mereka terangkat derajatnya ya, dikuatkan imannya. Subhanallah, alhamdulillah, walillahillallah, Allahu akbar. Inilah para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kenapa tadi Ki Jagabaya mengatakan mendapat sebuah rezeki yang sangat besar Ki Jagabaya ini, yang tidak ada akhirannya, tidak ada nominal harganya rezeki ini. Jelas ini kalian jelas akan menunggu-nunggu rezeki apa itu Ki Jagabaya. Pasti bertanya, apakah itu sebuah emas, apakah itu sebuah intan, atau sebuah apa? Pasti Anda ini akan bertanya-tanya semua, rezeki apa. Nah, ini nanti akan kita buka bersama-sama. Kenapa Ki Jagabaya mengatakan hal ini? Kemungkinan rezeki besar tuh kita akan menunggunya sebentar lagi, dia akan datang. Subhanallah, alhamdulillah ya. Pada sahabat-sahabat ya, Ki Jagabaya mengingatkan sebelum sakit ya sedia obat. Jangan setelah Anda sakit baru Anda nanti mengobati. Ini sangat salah ya. Sebelum hujan sedia payung, sebelum sakit Anda siap berobat. Kalau Anda punya harta, punya duit yang banyak, istri Anda yang banyak, cantik-cantik, kalau hidup Anda cuman hanya didorong pagi-pagi, tidak pakai baju, berjemur di depan rumah orang ya, berjalan tidak pakai sendal, percuma. Kenapa? Banyak harta itu semakin banyak penyakit. Kenapa? Karena tidur tidak nyenyak, perasaan kemana-mana. Kenapa? Kita tidak yakin dan dunia ini adalah kita ini punya Tuhan, punya keyakinan. Itu kenapa banyak sekali orang penyakit yang disebut penyakit kanker ya, kencing manis, sampai stroke. Kenapa? Zaman nenek moyang kita dulu belum ada penyakit itu. Kenapa? Itu harus kita ingat-ingat. Waktu nenek moyang kita, kakek kita itu belum ada penyakit stroke itu. Sekarang kok marak sekali penyakit stroke. Kita pelajari dari mana. Kok sekarang masih muda banyak sekali orang kena penyakit stroke itu. Itu harus kita pahami. Ya, sekarang ini banyak sekali ya makanan yang sudah mengandung kimia. Gak banyak-banyak, seperti petani aja sekarang ini ya, obatan semua yang dipakai. Nah, inilah yang harus kita menjaga kesehatan itu ya, harus kita jaga. Gimana caranya itu Ki Jagabaya untuk mengatasinya? Oh, itu ada di tempat Ki Jagabaya. Dengan apa? Dengan adalah pasir hitam dari pantai laut selatan ini ya. Ini obatnya. Karena obat ini untuk membunuh racun di dalam tubuh satu. Kedua, kalau kita memang penyakit paru-paru. Ketiga, kalau kita memang tergantungan hidup kita dengan obat-obatan, apalagi obat-obatan terlarang ya, apalagi kita memang pecandu minum keras ya. Cuman satu, beli satu bisa sampai 20 tahun, 30 tahun Anda tidak akan beli lagi. Ini berapa harganya? Murah sekali, cuman 300.000 per sahabat ya, untuk di dalam negeri. Apabila untuk di luar negeri sangatlah mahal, karena kami ongkirnya ini harganya bersahabat, untuk memusnahkan racun dalam tubuh.
apabila Anda memang sudah terjadi penyakit ya sudah menjalar di badan Anda seperti stroke, penyakit ginjal, sakit pinggang ya, apa itu obatnya? Di tempat Kijagabaya ada ya sebuah kayu, atas nama kayu ini kalau sebagai orang pedalaman pasti paham, ini namanya kayu tembuk buku, karena akarnya nggak ada yang keluar, akarnya menyatu. Inilah kayu ini bernama kayu tembuk buku, jadi di belakang Kijagabaya. Obat stroke, sakit pinggang, pegal lendu, encok ya, penyakit ginjal, rematik, kesemutan. Caranya gimana Kijagabaya? Itu gampang, dengan rendapan ya akar kayu ini Anda beli satu botol, bertahun-tahun Anda tidak beli sama saya. Harganya berapa? Ya ini cuma 300.000 ya untuk hari biasa. Kalau hari Jumat saya akan promokan. Untuk di luar negeri kita lihat tuh ongkirnya sesuai apa tidak, karena ongkirnya sangat mahal kalau ke luar negeri. Bisa Anda nanti hubungi nomor WhatsApp Kijagabaya ya. Kalau ini ada madu kuning, madu sakti yang sangat luar biasa pengobatannya, karena Nabi kita dulu ya obat itu untuk kesehatan dia tidak jauh dengan madu ya. Inilah ini madu kuning. Kalau itu apa tuh Kijagabaya? Nah inilah, ini air rendapan dari bambu petuk. Banyak sekali menanyakan Kijagabaya itu kalau kembangnya berapa duit, berapa mas kawinnya. Kalau kembangnya iya memang saya sedekahkan kepada sahabat-sahabat saya yang mau meminta, tapi dengan tujuan seperti ya dia memang untuk pelaris usaha, memang dia seorang lelaki ingin mencari seorang istri ya, ada lagi memang dia ingin menaik satu kedudukan di perusahaan, atau memang dia sudah bekerja di luar negeri, majikannya sangat galak ya, sangat kejam. Nah itu kegunaannya banyak sekali para sahabat ya. Nah, kegunaannya kembang bambu petuk ini. Kalau airnya ini banyak sekali untuk membuka aurat ya, membuka cahaya ya, membangkitkan segala hal-hal yang ada di tubuh kita, atau membersihkan jiwa kita yang kotor ya, yang selama ini banyak sekali mengandung hal-hal yang positif ya, hal yang negatif. Dengan air ini para sahabat ya, berapa harga? 300.000 para sahabat ya untuk di dalam negeri. Gini saya kasih ya, untuk di dalam negeri 300.000. Kalau saya menunggu saya promo, tunggu di hari Jumat, saya akan promo besar-besaran. Kalau madu hitam ini ya jangan ditanya lagi, ini namanya madu kejantanan untuk seorang pria. Disinilah kenapa sekarang banyak terjadi ya, wanita cerai, anak satu bisa, anak dua bisa, anak tiga bisa. Karena Anda tidak bisa menyukui kebutuhan seorang istri. Tapi kalau Anda memahaminya, Anda yakin kebutuhan seorang istri bukan dari harta ya, bukan dari barang mewah, adalah untuk satu, memuaskan belahinya sebagai tanggung jawab seorang laki-laki. Ini bersahabat ya, yang sayang sama suami, hubungi Kijagabaya untuk membeli madu hebat dari Kijagabaya ini ya, madu hitam ya. Dan satu itu apa Kijagabaya? Oh ini garap asma ya. Apabila memang Anda usahanya tidak lancar, tadi lancar ya, memang tadinya rame tidak rame gara-gara ini, merasa resah di rumah, tidak nyaman, tenang ya, inilah garam asma. Garam asma ini terbuat 3 unsur sahabat ya. Saya gimana sahabat ini Kijagabaya apabila saya ingin membeli barang-barang dari Kijagabaya? Gampang para sahabat ya, Anda tinggal menghubungi nomor WhatsAppnya Kijagabaya. Sekarang catat ya, ambil pulpennya, mudah-mudahan yang ingatkan, yang lupa semoga ingat ya. 0882 1303 9709 ya, itu WhatsAppnya Kijagabaya. Saya ulang lagi, takut Anda lupa. 0882 1303 9709. Gimana caranya Kijagabaya kalau saya mengirim membeli barang Kijagabaya melewati apa? Oh rekening. Saya mempunyai rekening ya. Anda boleh catat ya, siapkan ya bukunya. 114028669367. Saya ulang lagi, takut Anda lupa. 114028669367 atas nama Robin Hood ya, Bank Mandiri.
Apabila barang bukti itu memang sudah Anda kirim ke WA-nya Ki Jagabaya, kami akan mengirimkan barang-barang kami ya. Seandainya kemarin ada yang bertanya, Ki Jagabaya itu saya menginginkan tasbih Ki Jagabaya yang 9 wali. Oh silakan ya, silakan berapa itu mas kawinnya tasbih ini? Oh sebenarnya para sahabat ya, tasbih ini kegunaannya adalah untuk mengingatkan kita suatu seperti amalan ya, wiridan. Jangan untuk sebagai hiasan ini ya. Kalau Anda sebagai hiasan saya tidak mengasihkan, tapi kalau untuk wiridan, amalan ya, ini untuk mengingatkan kita sesuatu kita kepada Sang Pencipta kita. Ini sebuah doa ya. Assalamualaikum Jagabaya. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Aduh, naik sini. Ini dari kameramen Ki. Oh, ada kameramen. Oh iya, dia lupa tadi dari kamera saya. Sini. Kita baca dari ini dulu. Ini ada pipit Berjual Ki Jagabaya ini. iya, kita cerita tentang alam yang tidak kita ketahui, tapi suatu saat nanti kita akan ke sana. Betul. Ini yang saya ceritakan tadi malam. Kenapa yang benda yang tidak kita ketahui tapi kita akan ke sana? Yang ini yang bingung. Tidak kita tahu tapi kita akan ke sana ini nanti. Iya. Itu akhirnya, akhir kematian. Makanya di sini saya pesankan, jangan sombong ketika kita punya harta, Betul Ki. punya ilmu. Betul. Ya, kalau kita memang punya harta, punya ilmu, berbagilah kepada saudara-saudara kita ya. Yang membutuhkan. Nah ini tujuannya. Untuk apa kesombongan harta apabila itu akan menjatuhkan ke dalam lubuk, dalam neraka. Betul. Ini umat Muhammad ini kalau sudah kaya sombong. Sombong sekali, banyak sekali. Banyak kesombongannya. Berbagi air minum pun tidak. Betul. Ya, karena dia merasa hartanya banyak, ya dipandang orang harta, berduit. Ya, itu yang banyak. Apalagi sekarang saya lihat ketika ada pengajian ibu-ibu itu ya, yang diangkukan jadi sombongan hanya pakaian, gamis. Hanya untuk sibuk berfoto-foto saja. Iya, selfie, cincin ini Iya. hanya dipamerkan. Apa tidak kesian kepada orang yang pernah di sisinya yang tidak mampu? Itu yang diingat pas di dalam masjidnya saja perkataan Ustadz. Setelah Iya. keluar udah lupa lagi Bang. Udah lupa. Hanya untuk posting-postingan aja. Betul. Gincu ditebalin merah. Padahal kita sudah tua, nggak wajar. Nggak wajar lagi. Iya. Bedaknya berapa lapis itu? Bedaknya segelatnya ada 7 warna, ada kuning, ada pelangi, ada merah, bingung, warna-warni. Ya, sebagusnya yang kita untuk berdandan itu ya. Jadi saya ingatkan apabila kau punya seorang istri ya, berdandanlah untuk suamimu, jangan berhias untuk dosamu di mata umum. Betul. Berpakaianlah kamu yang sopan ketika kamu keluar rumah. Betul Ki. Karena wanita itu adalah untuk seorang suami, bukan untuk dia dipandang orang banyak, berdosa. Kadang-kadang berpakaian sudah tahu ya, pantat memang itu ditonggeng-tonggengin. Iya, Banyak sekali itu Ki zaman sekarang. ini sangat luar biasa. Dunia ini sudah sangat Malahan mendekati, hati-hati. Perilaku seperti itu sudah menjadi gaya hidup sekarang. Ya makanya ini Ronald, makanya di sini saya pelajari ya. Kita baca dulu Ronald. Ini ada sahabat kita nih, Ade Petur, Pak Ture, ini di Indonesia. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Waalaikumsalam ya dari Indonesia. Ini ada Pipit Supiana. Assalamualaikum Ki, selalu dalam lindungan Allah. Sehat, panjang umur, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya dari Pipit ya, Supiana yang selalu mengikuti live streamingnya Ki Jagabaya. Mudah-mudahan saya doakan semoga sehat, semoga dijauhkan mara bahayanya ya, semoga diangkat derajatnya, amin rabbal alamin. Ini ada dari Ari. Oh ini ada dari Aribi. Oh ada dari Ari ya. Ini assalamualaikum Ki. Mudah-mudahan Ronald bertobat. Oke, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita mengharapkan Ronald ini bisa bertobat ya, sahabat ya. Mudah-mudahan dia ini bisa bertobat. Semoga dia ini ya diberikan satu hidayah ya. Ini ada Asih ya. Asih ini sahabat kita yang selalu mengikuti terus ya. Asih ini ya. Saya ini sebenarnya ingin tahu Asih ini. Dia ini apakah memang seorang wanita yang masih
belum punya pendamping gitu kan, apabila memang dia punya hasrat kepada sahabat saya Ronald ya bolehlah ya untuk live streaming ini hubungi Ki Jagabaya ya, karena dia selalu memantau kita nih. Assalamualaikum Ki Jagabaya, semoga dilindungi Allah. Ini mudah-mudahan ya banyak keluarga saya ini selalu mengikuti kita kayak Ronald ya. Betul. Ini para sahabat-sahabat ya, kenapa Ki Jagabaya ini ya live streaming ikatan batin ini, karena kita ini berbagi. Seandainya punya permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan ya di dalam rumah tangga, jangan sampai permasalahan itu ya menghancurkan. Betul. Ya, apa memang di dalam itu tidak bisa kita atasi? Jangankan permasalahan sekecil, masalah sebesar pun pasti bisa kita. Ada solusi. Ada solusinya, tapi dengan syarat kesabaran memecahkan dengan orang lain. Ini tujuannya. Makanya di sini Ki Jagabaya membuka forum ini, ikatan batin ini, supaya apapun masalah kita itu kita pecahkan bersama. Ini satu tujuan ya, satu tujuan kita. Masya Allah ya, subhanallah ya. Jadi kira-kira Ronald ya, kita ini kan akan mengadakan hitanan nanti. Hitanan ini yang jelas sudah banyak berkumpul dari bawah ini. Masyarakat di Balingbuku ini mengatakan Ki Jagabaya kapan itu hitanannya? Ada yang menyumbang ayam, ada yang memberi kita beras, ya subhanallah. Ya, namanya rezeki kan kita tidak tahu. Orang ada sedikit membagikan rezeki, walaupun banyak nggak dibagi percuma kan? Ya, saya kaya, saya punya ini, tapi dia tidak berbagi. Nah, ini apalagi yang merasakan orang-orang seperti kita ini, rasanya luar biasa sampai ke apa ungkul-ungkul lah, kayaknya ke dalam hati kita ini. Kita sangat bersyukur. Cita kamu kira-kira nanti Ronald, apabila kamu nanti selesai hitankan, sudah sehat, sebenarnya kamu seandainya ada wanita yang senang sama kamu, apa yang kamu pikirkan? Saya pikirkan itu ya Apa? sebenarnya itu belum ada pikiran ke sana Ki. Kalau memang ada ya syukur, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Soalnya masih banyak Ki yang perlu saya pelajari tentang agama ini. Sebenarnya wanita itu ya, kalau kita lihat dia itu tidak akan membuka pintu selain pria. Ya, karena prialah pembuka pintu. Kalau prianya membuka pintu, wanita menerima. Wanita kalau sudah terima pria ini, nggak ada apa-apanya. Ya, makanya semua itu makanya pria itulah kepala rumah tangga. Ya, segala hal itu ada di tangan pria. Wanita itu mengikuti perjalanan seorang suami. Betul. Maka kalau percintaan itu pasti timbul dari hati, nggak bisa dipaksakan. Benar. Kalau dipaksakan, akhir dari paksaan itu menjadi tidak benar. Kalau benar ya enak, mas kalau tidak benar menjadi sangat susah di tengah jalan. Iya, makanya saya bilang itu cinta itu di dalam hati. Saya dulu pernah, ini cerita muda saya, Ronald ya. Apa tuh Ki? Waktu dulu saya itu pernah disenangi oleh seorang wanita ya. Tapi saya berpikir kalau saya nikah, saya mempunyai istri, punya anak, saya mau kasih makan apa istri saya? Saya nggak ada pekerjaan betul. Sama seperti saya sekarang ini berarti. Tapi saya yakin, kenapa mereka yang banyak menikah ya, kok saya tidak? Mereka hidup aja, anteng-anteng. Saya akhirnya tukar pikiran kepada Ustadz ya, bertanya-tanya mengenai di dalam hidup gimana caranya. Oh, rupanya seorang suami itu harus bertanggung jawab kepada istrinya apabila dia sudah menikah. Benar. Ya, dia bertanggung jawab. Semuanya itu ditanggung jawabi oleh suami. Nah, inilah saya takutnya itu pas kamu nanti habis hitanan, seminggu habis hitanan kamu dapat jodoh kayak itu. Kita kan tidak tahu jodoh rezeki itu tidak tahu Ronald. Betul sekali. Ya, siapa tahu kamu nanti dapat jodoh. Nah, bahaya kalau dapat jodoh. Tiba-tiba menikah kamu kan. Ya, para sahabat ya, kalau memang ada yang berkenan ingin mendatangi Ronald ya, karena Ronald ini ya adalah bujang pangeran seperti pangeran ya. Ini kita sebutlah Pangeran Anyang Wuyung.
Anyang Huyung itu pangeran gak ada tujuan gitu ya. Sang pangeran ini jadi mencari seorang bidadari dari kayangan. Kira-kira sekeber-sekeber ya di mana kalian berada, mudah-mudahan bidadari kayangan itu ada sekeber-sekeber saya, saudara-saudara saya ya. Benar. Ya, yang jelas itu satu jalur ya, seiman sejalan ya. Apabila Anda berkenan, nanti hubungi nomornya Wesapi Jagabaya ya, 0882 1303 9709. Bisa bertanya langsung ya. Tapi yang penting jangan tanya hartanya. Ini saya tanya dulu ya. Kalau Anda bertanya hartanya, Masya Allah ya, saya tidak bisa menjawab. Ya, kalau menanya masalah perasaannya ya, mudah-mudahan kami bisa menjawab ini ya. Yang dia kita nggak tahu ya, siapa tahu ada yang dari luar negeri ya, Amin, amin. Arab Saudi, Amin. apalah. Kalau gimana kalau yang ada dari Palestina, kamu siap? Siap. Kalau dari Israel siap nggak? Yang siap nggak? Nah, ya pokoknya kuncinya seiman sejalan, Ya, gitu kan. Nah, ini ya, jangankan yang ada di Indonesia ya, di Israel aja. Jadi bujangga ini dia siap. Nah, ini sejauh di negara mana sana kami nggak tahu ya, kami nggak pernah ya negara-negara dia siap. Jadi nah, jangan sia-siakan para wanita ya, jangan sampai mengakhiri hidup ya, mengakhiri hidup cara yang sangat begini sampai langkahnya sangat jauh sekali ya. Ini ada sahabat saya Ronald ini siap menampung Anda demi cinta hidup semati ya. Kalau sudah mati, matilah kamu, saya nggak akan mau ikut. Soalnya nggak ada namanya. Itu kalimat aja hidup semati tuh. Iya, benar. Sampai hidup sematilah semakan berdua. Tai, kalau udah mati nggak ada ngikut, enggak. Belum pernah saya lihat itu. Seorang laki-laki mengikut istrinya itu mati. Ketika salah satu pasangannya mati, kita pasti mencari lagi. Iya, apalagi gini, Ronald. Ketika suaminya mati nangis dia, kayak apa? Sudah dikubur. Waktu yasinan, para bujang-bujang apa yang jantan-jantan itu laki-laki itu ya, melihat bukannya asin dan lihatnya istrinya itu. Iya. Kapan saya bisa ketemu si ini si anu itu kan? Iya. Mikirkan itu. Makanya disinilah kita itu uruslah suami kita sebelum dia dipanggil. Betul. Uruslah istri kita sebelum dia dipanggil. Kalau sudah dipanggil nanti kita buat ngurus dia, kita ngurus yang lain. Kita panggil yang lain. Manggil yang lain ini. Makanya banyak sekali ya para sahabat-sahabat ya, saya ingatkan ya. Sayangilah istrimu sebelum dia dipanggil. Ya, kalau dia sakit mandikan, suapi, ya, bersihkan. Gimana kamu seperti menyayanginya semasa dia masih muda, ya. Jangan dia sudah sakit, itu urus saja. Saya mau keluar dulu. Dia keluar setel, baju bagus, mences, nggak tahu di luar sana pakai kikik dia mah. Itu Sudah banyak kejadian, Ki. bukan banyak lagi. Makanya gini, manusia ini ketika dia lapar, ketika dia kenyang, ya, dia lupa. Betul. Ini kalau sudah kenyang lupa, ya, sudah nggak enak rasanya ya, udah hambar lagi, udah pergi dia ke tempat lain. Carilah yang baru aja. Ya, padahal kita sama manusia sama aja, cuman beda Pak, beda yang kita lihat. Gak ada bedanya, air laut terus kita cicip mau di air laut Amerika itu sama airnya, asin. Ini, tapi para lelaki ini yang susah, kurang terus ya. Makanya laki-laki ini banyak bahaya sebenarnya kalau nggak kuat imannya. Contoh sahabat kita Bung Laga itu, Ki. Nah ini Bung Laga itu kurang apa? Istrinya banyak ya. Kalau istrinya saya bilangkan banyak sekali ya. Kena Bung Laga itu ya laki-laki mata keranjang dulu. Saya buka nih ya, nggak saya tutup ya. Dia tuh mata keranjang dulu. Ya, memang dulu ganteng dia itu. Bung Laga itu siapa? Ganteng, pintar dakwah, dia itu pintar segalanya. Tapi dibalik dia mempunyai satu kelebihan. Itulah kelebihan itulah dimanfaatkan suatu untuk kesempatan dia mencari seorang wanita. Lagu lamanya. Iya, lagu lamanya itu kaset baru tuh, gitu ya. Tapi kalau kita cukup, tidak apa-apa. Mau 12 lusin kalau kita cukup silakan, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang ini dia sudah Ya, kembali lagi, Ki. ini yang makanya segini. Orang itu setelah kejadian, ketika belum terjadi, dia tidak tahu. Hawa nafsunya tinggi, menguasai segala macam. Ketika sudah terjadilah dia baru menyadari kesalahan itu, baru fatal. Nah inilah, maka saya
kasih tip para skapernya Ki Jagabaya, skaper Balik Lampung ya. Hati-hati, sebelum terjadi pikirkanlah 10 kali. Kalau sudah terjadi untuk apa lagi? Fatal semua. Ini di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam percintaan, dalam perjodohan ya, di dalam usaha kita. Pikirkanlah panjang-panjang. Jangan mengambil satu keputusan yang tidak ada artinya, dampaknya banyak sekali. Makanya saya sering mempelajari kenapa orang terjadi begini. Karena dia itu merasa belum terjadi. Betul. Kalau sudah terjadi, sudah akan hancur semuanya. Masya Allah, subhanallah ya. Kita baca dulu sahabat kita ini. Siapa tahu ada single parent yang senang sama kamu nih. Nah, ini ada nih. Jadi Mbak Modrika ini selalu mengikuti kita ya. Ya mudah-mudahan Mbak Modrika ini ya sayang sama kamu, Rona. Ya, Mbak Modrika, emangnya betul Ki itu di sini masih saudaraku, istrinya baru meninggal belum 1 hari, udah cari istri lagi. Nah, ya. Jadi apa yang saya katakan tadi dari Mbak Modrika ini, saudara kita nih muncul belum 1 tahun, Belum 1 hari. iya 1 hari. Masya Allah, subhanallah ya. Kesian sekali ya. Ini ada Ropiah ya, Iroh ya. Jadi sembayanglah sebelum disembayangkan, bersujudlah sebelum disujudkan. Ya terima kasih dari Mbak Iro ini ya, kalimatnya. Ini kalimatnya itu sangat tajam. Betul. Iya, sangat bahaya sekali kalimatnya. Ya inilah yang kita harus kita cenai, apa yang dikatakan ya Ropiah ini, Iro ini benar ini ya, nggak salah ini ya. Alhamdulillah ya. Ini ada Susi Wadawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki Jagabaya, semoga sehat selalu selamanya dan selalu dalam lindungan Allah. CWD hadir. Oh dari Banser. Jadi terima kasih ya Mbak Susi ya, Wadawati ini ya. Ada Sri Hayati. Ronald, perbaikilah di akhlak, belajarlah sholat ngaji yang benar agar nanti kalau ada jodoh biar enggak malu sama anak istri kalau udah jadi orang yang baik. Oh ini ada Sri Hayati. Ini ada sahabat saya juga di Modrika ini ya. Assalamualaikum Ki, umurnya Dek Ronald itu berapa? Nah ini Modrika ini ya, ini ada saudara saya Modrika ini menanyakan ya, umurnya Dek Ronald ini berapa? Kira-kira kalau masalah umur ya jangan ditanya ya, yang penting hati ya. Banyak kejadian ya, maaf beribu maaf, saya tidak menyinggung pada siapa-siapa. Umurnya suami sudah ada 50, istrinya kadang 25. Kalau umur tuh nggak jadi patokan, yang patokan ada hati, karena hati itu yang dipatokan. Tapi kalau patokannya adalah harta, ini bingung, ya. Di balik semua itu, nah kalau hati bisa berjalan mau kemanapun bisa, karena hati ini, satu hati ini, 2 orang ini bisa berjalan. Kira-kira Mbak Modrika ini sampai berkata begini, mungkin Mbak Modrika ini ada udang di balik batu kayaknya. Ya sahabat kita Mbak Modrika ini ya. Nanti Mbak Modrika kira-kira umurnya berapa Ronald? Ini Mbak Modrika ini menanyakan ini ya. Umur saya masih 23 tahun. Nah, jadi Mbak Modrika ya, umurnya anak Ronald ini masih 23 tahun ya. Kalau hati itu nggak bisa dari umur, tapi kalau sayang sama sayang bisa jadi. Karena kita di dalam sejarah Nabi pun tidak ada umur dalam perjalanan Nabi kita kan. Tapi kalau hati kita tidak pandang, karena cinta itu buta ya. Ini yang penting dia bisa mengayomi istri dan istri bisa mengikuti perjalanan seorang suami. Terima kasih dari Mbak Mordika. Ini ada Plek gini, assalamualaikum Ki Jagabaya. Kenapa sudah tua gitu kok? Si Ronald Ki Jagabaya baru mau dihitankan. Semoga Ronald bisa tobat nasuha agar selalu dalam lindungan Allah. Enggak. Amin. Ada Ropiah. Jadi Mbak Ropiah ini ya selalu mengikuti Ronald ya. Dia ini mungkinan dia ini apakah single parent, apakah dari gadis saya kurang tahu ya.
Semoga Ronald ingat akhirat. Lagi diulangi di dunia hitam, perilaku yang dibenci Allah, gagal begitu Ronald penampilannya yang benar. Oh ya, terima kasih dari Ropiah. Untuk penampilan itu mungkin Ya. secukupnya aja sekarang ini. Oh ini dia fotonya. Oh ini bukan, ini ada Salbiah nih ya. Assalamualaikum. Dari Bontang ya, dari Bontang nih, Kalimantan Bontang ini. Kijagabaya. Semoga diberikan sehat di perjalanan umurnya. Amin, robbal alamin. Amin. Terima kasih ya Salbiah yang selalu mengikuti perjalanan Kijagabaya Salbiah ini ya. Kira-kira Ronald, kalau misalnya nanti kita hitankan di Padepokan ya, kamu meminta apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pintaan apa-apa. Ya kalau kamu nanti meminta, ya saya tidak tahu kalau kamu meminta kawin gitu ya, mau nikah gitu ya, saya bingung karena sini belum ada yang mendatar kepada saya. Tidak, Ki. Ini bersahabat ya, saya takutnya si Ronaldi, Ki, saya mau dihitankan tapi saya minta dinikahkan. Nah saya bingung karena ada saya nikah nama siapa ini kan, karena coba tahu ya saudara saya ini ada yang mau kepada Ronald ini kan. Betul. Mudah-mudahan nanti ya namanya Ronald ini kalau kita ketok, wah masih perjaga kuat ya, tenang aja. Kalau nanjak ini masih kuat, gagah deh ini. Tapi insya Allah Jarwo juga akan menyusul. Jarwo dan Antum Botol. Mudah-mudahan ya. Tidak tahu mudah-mudahan. dengan Jack Aloy. Mudah-mudahan. Karena kita selalu berdoa ya. Karena doa itu yang bisa memecah bumi dan langit. Ini satu tujuan. Tapi kira-kira Ronald, karena saya itu waktu saya pernah menggunting rambut nyambung laga, saya pernah ketemu istrinya, ya, mantan istrinya. Dia menyetir saya, menanyakan di mana rambut beliau itu. Ya, Jadi di balik itu ada apa semua ini? tidak tahu. Memang si Mimi waktu itu pernah memerintahku juga sebelum aku bertobat untuk mendapatkan rambut, potong-potongan rambut bunglaga itu. Masya Allah. Tapi tidak tahu tujuannya untuk apa, Ki, dan apa sebenarnya, ada apa di balik rambut ini. Mimi tidak pernah bilang itu. Dia itu akan datang, akan mencarinya rambut itu tujuannya. Dia harus dapat katanya. Ini yang saya takutkan. Tapi saya tanya sama santri saya tadi, kata dia melihat Mimi. Mimi itu mau datang ke sini katanya, mau ke Padepokan kita. Aduh, aku harus bersembunyi kalau dia datang, Ki. Kalau memang dia benar-benar datang, aku harus bersembunyi. Kayak- Pasti mereka mencari aku, Ki. Mungkin Jarwo dan Antum Botol yang lapor. Bisa jadi kalau dia datang ke sini kamu harus bersembunyi nah. Ya, sangat bahaya. Nanti jelas dia menanyakan, banyak yang akan ditanyakan. Pasti itu. Ini. Bahkan bukan pertanyaan lagi. Iya. Aku mungkin akan dihajarin, Ki. Masuk akal, masuk akal. Ini yang harus kita pikirkan. Betul. Makanya aku untuk acara hitan-hitan itu tidak perlu dibesar-besarkan, Ki. Tidak. Takutnya mereka mengacak-ngacaknya nanti gagal semua. Saya menghitankan seseorang itu saya mendapat pahala. Karena pahala itu bukan terbentuk dari yang saya lihat dari harta, bukan. Menghitankan itu sangat luar biasa pahala. Ya, membersihkan dengan syarat-syarat Islam. Satu. Keduanya, orang telah ya membuat orang lain mengikuti agama kita, kita memberikan satu disyahadatkan ya. Itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali pahala. Makanya saya akan banyak menanam kebaikan daripada saya harus memetik dari keburukan. Betul. Ini akan saya pelajari. Karena kematian itu akan dibawa dengan kebaikan. Apa mati dengan keburukan, masya Allah ya. Dia tidak akan diterima dari jalan Allah itu. Dari sini. Jadi saya itu akan tujuan Mimi itu mencari sini apa ya kira-kira? Apa dia menanyakan rambut itu? Pasti, Ki. Pasti tujuan itu ada dua, Ki. Dan sekarang ada tiga. Yang pertama, Mimi menanyakan kotak emas bunglaga itu. Kotak mas bunga. Iya. Yang kedua, dia mencari potongan rambut bunglaga itu. Entah buat apa, saya tidak tahu itu. Dan yang ketiga, pasti dia mencari saya sekarang ini. Karena Iya. sudah 2-3 hari saya belum pulang. Banyak sekali katanya preman-preman katanya berkeliaran. Ya anak buahnya kali itu selalu katanya menanyakan keberadaan Ronald. Tapi itu ditutupi orang-orang bawah sana. Tidak pernah ketemu kalau Terima anak kasih. buahnya itu. Terima kasih. Masyarakat di sini sudah menutup itu. Terima kasih sekali, Ki. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Inilah satu tujuan sangat luar biasa ya.
bahwa jalan satu kebaikan itu memang tidak gampang ya. Pasti sandungan batu itu di depan itu banyak bertumpuk. Jadi untuk membersihkannya dengan sabar, hati-hati, dengan menerima apa adanya. Tapi kalau kira-kira dia datang, kita harus cepat nunyi Ronald, ya kamunya. Nah yang saya takutin kalau dia masuk. Bagaimana kalau mereka menerobos masuk? Ya kalau mereka menerobos masuk, kayaknya tidak akan bisa. Karena anak santri sudah saya taruh berapa lapis. Kalau mereka memang ingin menuju ke sini, mereka akan beritahu itu tujuannya. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa berselawat dikit-dikit. Amin ya Rabbal alamin. Oh, yang saya pelajari beberapa hari pada kamu itu. Iya. Alhamdulillah. Kamu sudah hafal kan cara-cara yang ngambil wudhu itu kan? Kalau uduk masih macet-macet gitu. macet. Iya, mandi bersih ya. Mandi ada, kalau sholat itu harus mandi dulu biar bersih. Dari yang jelas itu dari keringat badan ya, seperti kuku, kalau hitam dipotong nanti hari-hari Jumat ya. Kita tuh ya, kalau kita biasanya saya lihat kalau buang air kencing itu kan berdiri. Betul. Itu nggak boleh berdiri, kita harus duduk. Kalau kita buang air kecil itu ya, kita harus duduk. Karena bukan kan dari agama aja ya, kalau agama sudah menyarankan kita laki-laki harus duduk. Sedangkan dari dokter aja, kalau laki-laki itu kena duduk, dia akan membersihkan air kencingnya itu. Apabila dia tidak duduk, itu kan kayaknya nembaknya separuh-separuh, nyangkut lah, nggak semuanya. Kalau duduk dia bersih. Itu kalau kita sudah duduk, kita harus kayak gini supaya tidak terjadi seperti penyakit-penyakit yang bilang orang itu penyakit apa dari kesehatan itu. Dokter aja menyarankan, agama sudah ada tuntutan, kenapa tidak mengikuti? Agama sudah ada kok, dokter sudah menyarankan, itu bagus. Karena laki-laki banyak sekali kejadian itu, dioperasi kadang-kadang. Itu, makanya saya lihat dok, preman-preman ini kalau kencing berdiri. Makan atau motor tuh sambil berjalan di jalan Ya raya. makanya saya lihat itu, kayak dia kayak kayak motor kadang kencing, motor jalan kencing, ini berdiri sambil jalan. Masya Allah, ini harus dipelajarin ya. Banyak sekali Ronald ya, kencing itu kita harus duduk ya. Kita ngadap juga harus tahu ngadapnya. Kalau ke sana itu ke kiblat, nggak boleh ngadap kiblat. Harus kita ke sana. Harus berlawan arah ya. Iya, harus menyampingi, jangan ngikutin kiblat. Itu satu. Jangan sampai itu nanti Ronald ya. Itu banyak sekali yang kita pelajari ya. Makan itu cuci tangan dulu, baru kita makan, kita baca bismillah dulu. Habis kita makan kenyang, alhamdulillah. Ya. Makan itu duduk, nggak boleh kita makan berdiri. Kebanyakan orang ini bawa piring sambil berjalan makannya, sambil bercerita. Itu nggak boleh itu. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Maka Islam itu indah, sehat, karena sudah ada kesehatan di sana tuh. Sudah tertera semua. Sudah ada. Makanya kalau sampai kamu yang saya isi, saya kasih masukan sampai yang tidak kamu isi, tidak kamu jalani, tidak kamu ambil, ya itu tadi orang banyak orang banyak penyakit itu kenapa? Karena tidak tahu menjalani gimana cara hidup sehat. Betul. Agama Islam ini ya sehat sempurna ya. Dia dengan satu kesehatan. Banyak mengatakan kemarin itu mengapa harus dipotong katanya. Ya. Dari dokter ada sudah menyarankan untuk kesehatan. Apalagi kita dari ajaran agama sudah ada zaman Nabi. Jadi benar ajaran kita ini. Makanya saya bilang, saya tidak memaksa kamu. Kalau kamu benar mau silakan. Saya tidak, tapi di situ saya tidak ada penekanan pemaksaan. Tapi ya itu tadi aku bilang jangan terlalu meramaikan. Ya tidak, saya tidak meramaikan kamu. Tapi yang jelas itu ya kita kan namanya acara hitanan itu ya sedikit banyak kita ada nanti kita kirim doa ya, manggang ayam bekakak ya. Kalau ayam bekakak nanti itu ayam 1 ekor loh untuk yang hitam. Ayam panggang kamu yang makan. Itu nanti. Palanya nanti kita kasih sama Jarwo, Manton, ceker nih. Biar dia tahu.
kita kasih fotonya. Oh begini cara menghitankan, kamu makan enak, didoakan gitu kan Supaya enak. mereka juga mau mengikuti Iya, jalan kita. sahabat kita nih ya banyak sekali nih menanyakan masalah kami nih. Menanyakan apa? Iya, kemarin ada yang menghubungi saya ya, yang dari Arab Saudi. Benar tak Ki, katanya Ronald itu masih bujang, Jack Alo itu masih bujang. Benar. Mudah-mudahan mereka ini ingin kembali ke jalan yang benar. Seandainya kalau mau, saya bilangin tidak apa-apa, hubung saya ya. Karena mereka ini kan lepas kendali, ya lepas dari arahan sesuatu ya, terjadilah begini, satu tekanan yang tidak enak. Kira-kira apa kamu mau bikin kopi? Bikinlah dulu situ, ya. Kopi. Ya. Baru saja mengopi. Nah. Nanti mungkin saya akan bergerak sendiri kalau mau. Ya. Coba kamu liatin dulu kalau ada mimi itu datang lagi sini tiba-tiba masuk bahaya lagi, ya. Lihat dari gerbang depan. Iya, lihat gerbang aja. Kamu lihat aja, kamu tanya sama Santi itu kira-kira informasi gimana. Kalau ada, kamu bisa masuk. Ya, pasti dia nanyain itu, tuh kan? Pasti dia pasti datang kayaknya ke sini. Itu yang kita bahayakan ini. Subhanallah ya para sahabat ya, alhamdulillah ya. Karena Ronald ini mungkinan akan kami hitankan ya pada hari yang tertentu. Mudah-mudahan ya kami tidak ada halangan ya. Karena tujuan Ki Jagabaya ini menghitankan dari Ronald ini bukan untuk makanan kekuasaan, tapi dia menginginkan untuk kebersihan ini. Subhanallah ya.